Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Yang terhormat kepada Prof. Nur Hijrah Gistiati MAD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 22002005 dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi tentang kedudukan PR yang ideal, kedudukan PR di Indonesia, dan struktur organisasi PR. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan PR yang ideal. Secara umum, public relation mempunyai kedudukan yang sangat ideal dan strategis, yakni berada di antara dua pihak publik, baik untuk publik lingkup internal maupun publik lingkup eksternal. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang public relation officer sesuai fungsinya adalah sebagai penyambung lidah-lidah perusahaan atau organisasi. Dengan kedudukan yang strategis seperti yang dikemukakan di atas, maka seorang public relation officer harus mempunyai kepekaan terhadap kedua kepentingan publik dan baik dalam lingkup internal, yaitu antara publik pimpinan dengan publik karyawan, maupun dalam lingkup eksternal yang diantaranya publik perusahaan atau organisasi, publik yang berada di luar perusahaan atau organisasi. Menurut Renal Kasali 2000 halaman 45, sebenarnya ada 3 model posisi public relation dalam sebuah perusahaan, yakni yang pertama, model function staff adalah model ini di posisi Departemen PR terletak di leher pada struktur organisasi tertinggi dan di bawah direktur utama. Misalnya, pada posisi staf, fungsi direktur dengan nama corporate secretariat atau corporate communication, yang tugasnya dan kewajibannya adalah bertanggung jawab langsung kepada top pimpinannya. Koordinasi perusahaan operasional lapangan dengan jajaran departemen di bawahnya. Yang kedua itu model line staff. Model ini sebagai staf pelaksana line operasional dalam bentuk jajaran di bawah dirut, yaitu sebagai departemen, divisi, atau biro, yakni bertanggung jawab kepada atasan yang sekaligus sebagai pimpinannya. Yang ketiga, model asisten staff. Model ini posisi PR yang terendah dan di bawah koordinasi divisi atau biro lainnya, seperti staf pelaksanaan, pembantu teknik, asisten staf, kehumasan yang di bawah naungan koordinasi, misalnya divisi pemasaran HRD. Yang kedua, kedudukan PR di Indonesia. PR di Indonesia juga merupakan profesi yang sangat terbuka, di mana seorang lulusan komunikasi ataupun di luar disiplin ilmu komunikasi dapat menjadi seorang PR. Seorang PR masih sedikit organisasi atau perusahaan yang menempatkan public relation dalam posisi yang ideal. Secara struktural, PR di Indonesia telah lebih banyak ditempatkan dalam posisi teknik komunikasi. Banyak eksekutif puncak organisasi atau reaksi dominan dalam perusahaan meletakkan bagian PR pada tingkat bawah dalam struktur organisasi perusahaan. Problem struktural merupakan salah satu penyebab bentuk maksimalnya PR di Indonesia dalam jangka menjalankan peran manajerial. Yang kedua, struktur organisasi PR. Robin 2007 mendefinisikan struktur organisasi PR sebagai penentuan dan pengelompokan pekerjaan secara formal dalam kapasitasnya. Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar
posisi para anggota organisasi. Poin yang kedua tentang pola komunikasi PR meliputi komunikasi internal dan eksternal. Yang pola komunikasi PR perusahaan merupakan bentuk dari proses komunikasi yang dikonsepkan untuk memahami kondisi eksternal dan internal perusahaan. Komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia itu. Agar komunikasi dapat berjalan atau harus terdapat sumber kursus dan penerima yang memulai pengalaman yang sama karena komunikasi dalam bahasa Latin komunis yang artinya sama. Pola komunikasi terdiri 3 macam, yaitu yang pertama pada komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikasi, baik menggunakan media maupun tanpa menggunakan media. Yang kedua, pola komunikasi dua arah, two-way traffic communication, yaitu komunikator dan komunikasi saling tukar fungsi dalam menjalin fungsinya. Yang ketiga, pola komunikasi multi arah yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak, yaitu komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara logis. Pola komunikasi PR yang pertama, pola komunikasi primer adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai saluran atau media. Yang kedua, pola komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua dan simbol sebagai media pertama. Yang ketiga, pola komunikasi linear. Pola komunikasi yang menjadikan komunikasi sebagai tujuan utama, artinya komunikasi yang menjadi terminal dalam penyampaian pesan oleh komunikator. Arah pesan hanya berbeda pada komunikan atau satu titik, yaitu komunikan. Yang keempat, pola komunikasi sirkular. Pola ini menunjukkan proses komunikasi yang terjadi secara terus-menerus karena adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.